Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi yaitu tentang profesionalisme guru, sosialisasi, dan globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok 12 yaitu yang pertama Dewi Noviana dengan NIM 2120270. Selanjutnya Dewi Mutayena dengan NIM 2120279. Selanjutnya Muhammad Nasir Naami dengan NIM 2120299. Dan selanjutnya saya sendiri Muhammad Sukron dengan NIM 2120332. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian sosialisasi. Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Ada dua hal penting dalam kegiatan sosialisasi, yaitu tentang proses dan tujuan, di mana proses yaitu suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku esensial, dan tujuan adalah sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat. Selanjutnya tahap-tahap atau proses sosialisasi. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan, yang kedua tahap meniru, yang ketiga tahap siap bertindak, dan yang keempat yaitu tahap penerimaan norma kolektif. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi sosial menurut beberapa ahli. Peter Berger, sosial merupakan suatu proses di mana seseorang belajar menjadi seorang anggota yang mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Menurut James W. van der Zanden mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial di mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan partisipasi efektif dalam masyarakat. Hambatan-hambatan proses sosialisasi. 1. Kurangnya interaksi antara anggota keluarga. Garden 1943 dalam penelitiannya menemukan bahwa interaksi antar anggota keluarga yang tidak harmonis merupakan suatu korelat yang potensial menjadi penghambat perkembangan sosial remaja. 2. Pengaruh media tayangan TV, internet, HP. Apabila remaja sering melihat tayangan TV yang tidak mendidik dan seringnya membuka situs-situs porno menyebabkan anak mengalami sikap yang dilematis karena pada dasarnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang amat besar. Definisi pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pengajaran, penelitian, atau pelatihan, pengertian pendidikan secara sederhana dapat merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutayena, NIM 2120279. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peranan keluarga dalam pendidikan. Peranan keluarga dalam pendidikan. Menurut Hasbullah, peranan keluarga dalam pendidikan diantaranya adalah: yang pertama, pengalaman pertama masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Yang kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan. Selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai definisi globalisasi. Secara umum, globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana ilmu pengetahuan dan juga teknologi sudah berkembang dengan pesat, sehingga dapat merangkul setiap orang dalam satu dunia yang utuh. Ya, selanjutnya yaitu mengenai pengertian globalisasi menurut beberapa ahli. Globalisasi yaitu perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
Apabila kebudayaan secara umum merupakan suatu rangkaian kepercayaan, nilai-nilai dan gaya hidup dari suatu masyarakat tertentu dalam eksistensi kehidupan sehari-hari, maka dewasa ini di dalam era globalisasi mulai muncul apa yang disebut kebudayaan global. Menurut Arif, tahun 2011, globalisasi dapat diartikan sebagai intensifikasi hubungan sosial yang menghubungkan tempat-tempat jauh sehingga peristiwa di suatu tempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat lain sekian kilometer jauhnya dan sebaliknya. Menurut Anthony Giddens pada tahun 1992. Saya Dewi Noviana, NIM 2120270, akan menjelaskan persyaratan profesionalisme guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagaimana diungkap tentang persyaratan seorang guru profesional, khususnya dalam perspektif pendidikan Islam, di antara persyaratan tersebut adalah sehat jasmani dan rohani, bertakwa, berilmu pengetahuan, berlaku adil, berwibawa, ikhlas, mempunyai tujuan yang robbani, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, dan menguasai bidang yang ditekuni. Menurut Robert Sternberg dan Wendy M. Williams, ada 7 macam sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru bila ingin disebut sebagai guru ahli atau profesional atau expert teacher, yaitu 1. Menguasai materi pelajaran yang diampunya, 2. Menguasai ilmu mengajar dan pedagogi, 3. Menguasai metodologi pengajaran tentang materi pelajaran yang diampunya, 4. Memiliki pengetahuan yang terorganisir dengan baik. 5. Memiliki pengetahuan tentang konteks sosial dan konteks politik tempat dia bertugas. 6. Bertindak efisien dalam menyelesaikan masalah. Dan 7. Memiliki pemikiran yang kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu globalisasi dan tantangan profesionalisme guru. Kehadiran globalisasi merupakan tantangan besar bagi dunia pendidikan. Tantangan tersebut menurut Khairuddin Kurniawan diantaranya ialah: pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan atau continuing development. Kedua, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat dari masyarakat tradisional agraris. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.